Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'du. Ya ayyuhannas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullu tas'alu bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazi qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, tidak terasa hari ini sudah kita menginjak pada hari kelima di tahun baru 2024 Masehi. Rasanya kita begitu cepat meninggalkan hari demi hari. Kemarin Jumat yang lalu kita sudah lewati dan kita masuk Jumat hari ini. Khotib ingatkan kepada semua kepada khotib, benar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenarnya, yaitu bagaimana kita siap melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan siap meninggalkan apa yang menjadi larangan dan cegah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khotib pun mengajak untuk benar kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan memanfaatkan segala apa yang Allah telah berikan dan limpahkan kepada kita semua. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan kita tidak mampu menghitung akan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan dan curahkan kepada kita. Bahkan Allah sampaikan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Sungguh kalau kita ingin menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun lautan dijadikan sebagai tinta dan pohon-pohon sebagai pena, bahkan ditambah dengan 7 luas lautan yang ada, belum cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kewajiban kita adalah bagaimana dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan, kita manfaat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggunakan mata untuk melihat apa-apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggunakan telinga kita untuk mendengar apa-apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggunakan anggota badan kita semua untuk bagaimana digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga membelanjakan apa-apa yang Allah titipkan kepada kita berupa harta untuk apa-apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam semoga kiranya tercurah terlimpah pada dosa kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh terbaik kepada kita semua. Dan Allah sudah memberikan jaminan Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakara katsiran. Sungguh ada pada Nabi Muhammad suri teladan terbaik bagi siapa liman kana yarjullah, bagi mereka yang berharap berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal yaumil akhir, dan mereka yakin pada hari akhir, wa dzakara katsiran, dan mereka mengisi setiap waktunya untuk zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam hadis riwayat Bukhari, sahabat Amr bin Syaibani berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah amalan dari sekian banyak Allah cintai yang diberikan peluang kepada umatnya? Maka Rasulullah SAW menyampaikan ada 3 amalan-amalan utama yang Allah berikan peluangan kepada kita semua, yang kita dijalani sebagai apa? Sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Pada perintah salat ini begitu ditekankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an kepada kita semua. Dari nabi-nabi terdahulu dengan bentuk sholat yang berbeda-beda, semua menekankan bagaimana pentingnya sholat. Sholat mengajarkan kepada kita bagaimana kita berusaha untuk tepat waktu. Jadi kita diberikan ada 5 waktu untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, dan semua sudah ada waktu-waktunya. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah memberikan kepada kita waktu-waktu, ya, sehingga bagaimana kita mengutamakan waktu itu ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun ini bukan hal yang mudah, rahimahullah. Bahkan Rasulullah SAW mewasiatkan kepada orang tua untuk bagaimana mengingatkan anaknya. Ketika anak sudah menginjak pada usia balik, maka diperingatkan untuk melaksanakan sholat. Dan melatih bagi mereka anak yang masih belum balik, melatih mereka untuk sholat. Karena seperti melatih kita bagaimana tepat akan waktu. Seringkali kita lebih mengutamakan yang lain. Saya pribadi barangkali begini. Seringkali saya lebih hati-hati ketika mendapatkan tiket pesawat untuk terbang. Kalau pesawat terbang, misalnya Bandung Makassar, berangkat dari Jakarta, itu berangkat jam 7 pagi. Maka saya menyiapkan sejam sebelumnya sudah siap di tempat. Karena boardingnya sejam sebelum pesawat berangkat. Dan tidak ada kemudian kita berleha-leha, nanti aja lah, tenanglah, pasti pesawatnya nunggu kita. Tidak ada cerita itu. Kita bersiap-siap tepat waktu, sejam sebelum berangkat, kita sudah boarding. Untuk urusan naik pesawat. Begitupun kalau undangan rapat. Undangan rapat, saya diundang jam 13.30. Maka jam 13 kita sudah standby di tempat rapat. Karena Pak, kita ingin on time. Nah, urusan-urusan dunia seperti itu kita bisa tepat waktu. Kenapa dengan urusan-urusan akhirat yang Allah telah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran, yang notabene sebagai hudal linnas wa bainal huda wa furqan, kita seringkali lalai. Ketika azan berkumandang Allahu Akbar, kita masih menunda. Masih ada waktu. Zuhur 12 kurang 2 menit. Toh kan sampai asar masih cukup waktu. Nanti ajalah salatnya. Untuk urusan kita dengan Allah, kita masih bisa berkata seperti itu. Bahkan rapat-rapat bisa meninggalkan salat. Nanti ajalah rapatnya. Salatnya nanti ajalah setelah selesai rapat. Bahkan yang lain-lainnya kita bisa meninggalkan sholat itu sendiri, padahal jelas-jelas Allah mengundang kepada kita. Dan perintah ibadah ini hampir semua dalam Al-Quran, kalau kita perlihat, kalau kita baca, itu ayatnya adalah bersegera. Contoh misalnya, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Bersegeralah pada ampunan Allah dan surga yang Allah bentangkan kepada kita. Bersegeralah. Bersegera itu bukan berleha-leha. Bersegera itu apa? Kalau tepat waktu harus tepat waktu. Itu kesegeraan. Kita diminta nih, Pak Heri diminta, Pak Heri tolong nih ya, makanan sampai ke tempat kami jam 12 siang atau jam 11 siang sebelum jam makan siang. Nggak mungkin kan Pak Heri datang jam 12 setengah 1, nggak mungkin. Beliau akan datang jam 11 kurang seperempat sudah sampai di sana. Kenapa itu? Memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan-pelanggan. Nah, kita yang hari ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang tidak terhitung, tapi kadang kita sering menawar-nawar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, untuk sholat Jumat saja, fas'au ila dzikrillah wa darul baik. Untuk sholat Jumat saja kata Allah, tinggalkan semua perniagaan. Termasuk apa? Kebiasaan-kebiasaan kita kan kalau kita berangkat sholat Jumat atau yang lainnya, itu HP selalu kita bawa. Dan tidak sedikit mereka-mereka yang kita sedang Jumatan kemudian bertransaksi dengan handphonenya. Atau barangkali mungkin yang lainnya apa? Dia mungkin balas WA dan sebagainya. Padahal kita sedang bertasambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki yang begitu banyak kepada kita, yang memberikan usia kepada kita, yang memberikan keluhan waktu kepada kita, yang memberikan kehidupan kepada kita. Kalau atasan kita mungkin hanya sebatas memberikan gaji per bulan, itu pun juga perantaranya. Karena kita sudah bekerja, kita mendapatkan gaji pekerjaan kita. Ya. Sebetulnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui pimpinan kita, melalui direktur kita di perusahaan. Saya sering katakan kepada staf saya di kantor bahwa ketika kita memberikan gaji, hati-hati, ini bukan dari saya. Ini titipan Allah yang lewat saya. Kenapa kalau kita menyatakan bahwa itu dari saya khawatir apa nanti Anda merasa sungkan ketika saya berbuat salah diingatkan. Kenapa dia merasa bahwa yang memberikan itu saya? Padahal bukan saya hanya perantara saja. Lewat saya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ternyata urusan sholat saja ini bukan urusan yang ringan. Mengajak tepat waktu itu bukan urusan yang ringan.
Ini perlu jadi perhatian kita semua. Kadang-kadang ketika undangan sholat Jumat saja kita masih berpikir nanti lah, aja sudah mendekat akhir-akhir lah kita baru, toh kita boleh masbuk. Nah kita kemudian mengambil kata-kata masbuk itu. Justru masbuk itu apa? Ketika memang pada kondisi darurat, pada kondisi normal kita on time. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan reward yang luar biasa kepada kita. Sab pertama rewardnya apa? Sab kedua rewardnya apa? Ketiga apa? Orang selalu bersegera untuk menepati sab pertama. Kenapa? Rewardnya luar biasa. Coba kalau barangkali mungkin rewardnya diberitahu oleh DKM, siapa yang datang pertama di sab pertama akan dapat mobil Innova, mungkin bersegera. Tapi karena reward yang Allah berikan kepada kita tidak terlihat secara nyata, tapi Allah berikan dalam bentuk amal-amal dan bentuk-bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita tidak sadar bahwa itu adalah merupakan reward yang Allah berikan kepada kita. Termasuk kalau misalnya masuk Ramadan, itu kan banyak reward yang Allah berikan kepada kita. Termasuk barangkali mungkin juga undangan kepada kita untuk sholat subuh. Kan sholat subuh tuh, ada keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita, subuh dan isya. Walaupun barangkali mungkin kalau yang lainnya boleh tidak di masjid dong. Semua juga punya apa keutamaan. Tapi ini subuh dan isya ini akan diukur ini. Makanya orang-orang Yahudi itu, mereka itu melihat bagaimana jamaah sholat di masjid. Kalau subuh masih biasa aja lah, masih sebaris, dua baris, mereka nggak khawatir. Tapi kalau sudah sholat subuh, sholat isya, sudah seperti sholat Jumat, mereka mulai khawatir. Kenapa? Keimanan sudah meningkat. Berarti gironya sudah semakin tinggi kepada Allah. Rahimakumullah. Sudah saatnya kita di tahun baru ini, walaupun sekali lagi kita sih menggunakan waktu ini sebagai apa? Sebagai alat bantu aja. Jadi kita tidak merayakan tahun barunya, tapi kita menggunakan sebagai alat bantu kita. Karena selama ini kita agak susah kita menggunakan tahun baru Hijriah. Walaupun saya membiasakan, tapi di luar sudah menggunakan tahun Masehi. Ya kita ikuti dengan catatan apa? Ini sebagai alat bantu kita. Dalam hadis Tirmizi dan Ahmad diterima oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda dan mengingatkan, Allah berfirman, wahai anak Adam, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku. Tentu akan penuhi dadamu dengan kecukupan hidup dan akan tutup pintu-pintu keharamanmu. Dan jika kamu tidak melaksanakan apa yang aku perintahkan, maka aku akan penuhi dadamu dengan berbagai kesibukan hidup dunia dan tidak akan menutup pintu-pintu keharamanmu. Jadi kalau kita penuhi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, maka Allah akan buka kemudahan-kemudahan kepada kita semua. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Jumat rahimahullah. Amalan yang kedua kata Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ini pun satu hal yang menjadi perhatian bagi kita semua. Kadang-kadang kita ketika diperintah orang tua, ada ucapan-ucapan yang kadang-kadang kita agak enggan untuk melaksanakan perintahnya. Apalagi kalau hari ini orang tua kita sudah beranjak usia, sudah semakin tua. Saya mengalami, alhamdulillah, dengan izin Allah sebelum ayah saya wafat, setahun terakhir itu saya mengikuti bagaimana beliau pada kondisi yang sudah sangat sepuh. Usia 92 tahun beliau meninggal. Dan saya ikuti, memang yang namanya usia sudah seperti itu, banyak hal-hal yang diluar dugaan kita. Itu ujian bagi kita semua. Bagaimana kadang-kadang ucapan diulang-ulang, perintah diulang-ulang. Kalau kita kurang sabar, akan muncul sumpah serapah dalam ucapan kita. Tapi itulah ujian yang Allah berikan kepada kita. Bagi anak-anak yang menghormati orang tuanya, Allah berikan kelebihan pada mereka. Yaitu yang pertama adalah mustajabud dakwah. Ini ada satu kisah. Ada satu kisah tentang Uwais Al-Qarni. Barangkali mungkin Allah sudah pernah mendengar. Uwais bin Amir Al-Qarni. Beliau itu sahabat yang belum pernah ketemu Nabi. Belum pernah ketemu Nabi. Tapi Rasul sebelum meninggal menyampaikan bahwa kalau engkau diberikan usia, temui Uwais bin Amir Al-Qarni. Minta doa kepada yang itu perintah Nabi kepada para sahabat.
sampai Rasul wafat, para sahabat tidak pernah bertemu dengan beliau Al-Qarni. Kemudian setelah itu, selang berapa lama, ya, Umar menanya setiap ada rombongan-rombongan yang datang. Karena Umar hanya diberitahu oleh Rasulullah ciri-cirinya aja. Uwais itu cirinya adalah ada bekas luka di mulutnya. Kemudian dia berasal dari daerah Yaman. Hanya itu aja. Sehingga setiap ada rombongan yang datang dari Yaman, Umar menanyakan, mohon maaf, ada yang namanya Uwais? Setiap ada rombongan, mohon maaf, ada yang namanya Uwais? Sampai sesuatu kita. Pada Rasulullah kemudian Umar menanyakan rombongan dari Uwais bin Amir Al-Qarni. Ketika ketemu kemudian Umar bertanya, apakah kau adalah Uwais bin Amir Al-Qarni? Saya mau tanya, Nabi pernah menyampaikan kepadaku dan kepada para sahabat yang lain untuk bertemu dengan engkau dan memintakan doa kepadamu. Dan dia menceritakan, ya, menanyakan kepada Uwais Al-Qarni, kebaikan apa yang sudah engkau lakukan? Uwais hanya menyampaikan bahwa dulu ketika saya masih bersama dengan orang tua, ibunya waktu itu, dia ingin mengajak ibunya berangkat haji sampai dia menggendong dia. Luar biasa. Karena ibunya sudah begitu sepuh, sehingga tidak mampu lagi berjalan, dia menggendong sampai kemudian berangkat ibadah. Sahabat ketika itu minta doa kepada Uwais bin Al-Qarni, ya, sesuai dengan apa yang Pak Rasul sampaikan kepada umat Imam Al. Kemudian yang kedua, kelebihan yang diberikan Allah SWT kepada Muhammad SAW adalah dimudahkan rezekinya. Itu sudah disampaikan dalam satu hadis, barang siapa yang dipajangkan umurnya dan ditambah banyak rezekinya, maka hormatilah kedua orang tuanya dan sambung silaturahim dengan sahabat-sahabat. Kemudian yang ketiga, dijanjikan menjadi penghuni surga Jannatul Na'im. Jadi dikisahkan satu ketika Rasulullah naik mimbar. Naik mimbar, Rasul menyampaikan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat bingung, Rasulullah kok menyampaikan amin sampai 3 kali, ada apa? Abu Hurairah kemudian bertanya kepada Rasulullah selesai beliau khutbah, ya Rasulullah, kenapa aku menyebutkan amin sampai 3 kali? Kata Rasul, tadi beliau datang dan menyampaikan beberapa informasi yang Allah sampaikan kepada kita, yaitu alangkah ruginya seorang yang disebut nama kami, nama Rasulullah, tidak kemudian dijawab dengan salawat. Ketika disebutkan Muhammad, maka diwajibkanlah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, amin yang kedua adalah seseorang yang hidup bersama orang tuanya, tapi dia tidak menghantarkan dia untuk memelihara sampai ke surga. Dan yang ketiga adalah seorang yang padahal pasti pada bulan Ramadan melaksanakan saum, tapi dia diampuni dosa. Nah, jadi 3 hal ini. Yang kedua adalah bagaimana menghormati orang tua sampai dikatakan seperti itu. Dan yang keempat, investasi amal saleh. Satu ketika, ya, di padang mahsyar ada orang tua yang kemudian, ya Allah, kenapa kok aku diangkat ke surga? Kemudian kata Allah, anakmu setelah kau meninggal selalu beristighfar memohonkan ampun untukmu sampai dia wafat. Berarti yang namanya mohon ampun itu tidak hanya di dunia ketika masih hidup, sampai akhir hayat pun juga apa? Memohonkan ampun bagi orang tuanya. Kalau ada 4 kemuliaan yang memberikan pada mereka yang menghormati orang tuanya, juga hati-hati. Ada hal yang akan memberikan siksa kepada mereka yang tidak menghormati orang tuanya. Yang pertama adalah Allah berikan dosa yang begitu besar bagi mereka yang tidak menghormati orang tuanya. Mereka memarahi orang tuanya dengan kata-kata yang kasar.
Apakah ada yang mereka marahi orang tuanya? Boleh jadi barangkali mungkin tadi itu mengajar. Tapi tidak sedikit dari mereka memarahi orang tua yang notabene bukan orang tuanya, tapi orang lain. Ya, kemudian orang lain itu merasa sakit hati karena orang tuanya dia dimarahi dan dia memarahi orang tua kita. Sama dengan kita memarahi orang tua kita sendiri. Nah, ini perlu hati-hati. Ya. Kemudian yang kedua, ya, disegerakan siksa. Orang-orang yang dosa pada orang tua itu tidak ditunda. Ketika masih hidup pun juga siksa akan diberikan kepada anak yang dosa. Dan yang ketiga adalah susah melepaskan nyawa. Ini pun juga ada satu kisah di mana ketika itu ada seorang pemuda yang dia di penghujung hidupnya itu menjelang kematiannya, dia susah menghembuskan nafas terakhir. Sampai kemudian para sahabat memanggil Rasulullah, ada seorang pemuda yang dia sudah menjelang ajal, tapi dia tidak mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah dan tidak menghembuskan nafas terakhir. Rasulullah mendatangi dan Rasulullah mentalaki. Berarti betul ketika ditalakinkan juga tidak pernah kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Dan Rasulullah menyampaikan, masih ada ibunya? Masih ya Rasulullah, dipanggil ibunya di sini. Setelah dipanggil ibunya, Rasulullah menyampaikan, ya ibu, ya. Apakah ini benar aku? Apakah engkau mau mengampun dosa-dosa anak ini? Sudah ya Rasulullah, dia menyakiti saya. Kalau begitu, saya menjanji saya akan membakarnya dia, supaya dia dibakar di dunia agar apa? Dosa-dosa terbakar. Akhirnya ibunya apa? Ya Rasulullah, aku ampuni segala kesalahan. Aku ampuni dosa-dosanya Rasulullah. Setelah itu kemudian apa? Pemuda itu bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir ayat. Barakallahu wa lakum fil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'd. Amalan unggulan yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata jihad ini seringkali dianggap negatif. Bahkan ketika terjadi konotasi negatif terhadap hal-hal tersebut dikaitkan dengan masalah terorisme. Ketika orang bicara jihad, hati-hati. Padahal jihad ini kalau kita artikan adalah apa? Kalau bahasa manajemennya adalah planning, organizing, actuating, patrolling. Ini seringkali dibahas kalau ilmu manajemen. Yaitu bagaimana satu itu dibuat perencanaan yang matang, terarah, terukur, dan dievaluasi. Tetapi kita kemudian kemas semua itu adalah semua untuk dan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jihad ini bisa luas. Ya. Seorang manajer, dia menyiapkan program kerjanya, semua diniatkan karena Allah, dibuat perencanaan yang matang, itu pun bisa menjadi bagian daripada jihad. Seorang ibu menyiapkan makan untuk anak-anaknya, untuk suaminya berangkat pergi ke kantor, itu pun bagian dari jihad ketika menyiapkan semuanya di